Kultivasi ganda, Yin yang adalah jalan menuju kekacauan. Diterbitkan oleh Cerets. Pengolah tanah ganda. Bab 1 batu yang murni. Jadi begitu, kau benar-benar akan mengambil langkah itu? Sebuah suara tua dan penuh teka-teki bergema di dalam dimensi tempat hanya seorang pemuda duduk. Pemuda itu menatap ruang kosong di mana fluktuasi spasial yang samar dapat terlihat. Tak lama kemudian, sesosok tua muncul. Dia tampak sangat sederhana, sama seperti pemuda yang duduk melayang di udara. Seluruh dimensi itu kosong, benar-benar hampa. Meskipun penampilan mereka berdua sederhana dan tidak mencolok, mereka telah mencapai batas kemampuan manusia melalui kultivasi. Apa gunanya hidup jutaan tahun hanya untuk menjadi tua sepertimu dan mati kemudian? Tahta keabadian sejati hanya dapat dipegang oleh mereka yang telah menguasai dao tertinggi, tidak seperti kita yang lemah. Pemuda itu berbicara tanpa sedikit pun terkejut atas kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu di dimensinya. Ceka, siapa kau yang kau sebut orang tua? Tanyakan pada istri-istriku, mereka akan memberitahumu betapa energiknya aku. Ah, orang sepertimu yang bahkan belum pernah melihat wanita telanjang tidak akan mengerti apa yang kubicarakan, jadi lupakan saja. Pemuda itu menatap lelaki tua itu dengan tenang. Kau tahu itu tidak benar, kan? Apa, kau berharap aku percaya bahwa wanita tercantik di dunia, yang memegang tahta keabadiannya sendiri, telah tidur denganmu? Ceka, tidak ada yang percaya itu. Kenapa tidak kita menjadi pasangan Daud dan membuktikannya kepada dunia? Pria tua itu berbicara dengan nada sarkastik. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Adapun menjadi rekan Dao, dia abadi, tidak seperti saya. Tunggu. Kau mengambil langkah ini karena dia? Pria tua itu terkejut. Pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi, mungkin itu benar, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Alasan aku mulai berlatih kultivasi sejak awal adalah untuk menjadi abadi. Aku akan melakukan apapun untuk mencapai itu. Pria tua itu menyeringai, siapa yang kau coba tipu? Ceka, terserah. Apakah kau sudah menyelesaikan teknik kultivasinya? Aku benar-benar penasaran mengapa kau menggunakan teknik kultivasi ganda milikku sebagai dasar jalur kultivasi barumu. Tidak ada yang istimewa, aku telah memperoleh beberapa harta karun yang sangat cocok untukku, dan akan lebih efektif lagi jika digunakan bersamaan dengan teknik kultivasimu. Pemuda itu mengeluarkan sebuah teknik kultivasi, teknik milik lelaki tua itu sendiri, dan melemparkannya kembali kepadanya. Orang tua itu berhasil menangkapnya. Bagaimana caranya kau terus mendapatkan semua harta karun yang bagus? Pertama batu reinkarnasi, dan sekarang satu lagi. Apa kau juga punya harta karun yang meningkatkan kekayaanmu? Sialan, bahkan setelah hidup selama ini, aku tidak punya apapun yang bisa kubanggakan, kecuali istri-istriku. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Ya, aku memang memiliki harta karun seperti itu. Pria tua itu terkejut, menatap pemuda itu dengan ekspresi tercengang selama beberapa saat sebelum mengumpat dengan keras. Dasar bajingan, bagaimana kalau kau serahkan saja padaku, toh kau akan mati juga. Pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi. Itu tidak mungkin, itu adalah gulungan keberuntungan surgawi, dan efek terbaiknya hanya terlihat ketika disobek-sobek. Tunggu, kau akan menggunakannya bersama dengan batu reinkarnasi? Ya, dan aku akan melakukannya sekarang juga. Pemuda itu mengeluarkan 3 benda. Satu berupa batu, satu berupa gulungan, dan yang terakhir juga berupa batu, tetapi yang ini berwarna putih bersih dan menyala. Ketika lelaki tua itu melihat batu putih yang menyala, ia sangat terkejut. Batu yang murni, di mana kau menemukannya di langit? Aku telah mencarinya seumur hidupku, namun akhirnya jatuh ke tangan seorang anak muda. Langit benar-benar buta. Ah, sekarang aku mengerti. Kau berusaha mendapatkan fisik yang murni. Setelah melihat semua yang telah kau persiapkan, aku merasa kau akan berhasil. Sekarang aku benar-benar iri. Pemuda itu tidak menjawab dan malah menatap harta karun yang ada di hadapannya. Selama 1000 tahun terakhir, dia telah mencari jalan alternatif untuk mencapai tahta keabadian, dan berkat keberuntungan, dia memperoleh gulungan keberuntungan surgawi.
Harta karun ini meningkatkan kekayaannya secara luar biasa, dan dalam beberapa ratus tahun, ia memperoleh batu reinkarnasi, yang paling dibutuhkannya. Namun masih ada satu barang terakhir yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan rencananya, yaitu batu yang murni. Setelah menjelajahi semua dunia dan wilayah yang dipengaruhi oleh Yang, akhirnya dia menemukan 1 tahun lalu. Ini melengkapi semua yang dia butuhkan untuk melangkah menuju keabadian sejati. Sekalipun seseorang mencapai akhir jalur kultivasi, mereka tidak akan menjadi abadi sepenuhnya. Seseorang mungkin hidup selama jutaan tahun, tetapi keabadian sejati hanya dapat diperoleh dengan mendapatkan tahta keabadian. Kursi keabadian adalah tanda yang dianugerahkan kepada 10 kultivator terkuat di seluruh alam semesta. Mereka yang menerima tanda ini menjadi dewa sejati. Menjadi salah satu dari 10 kultivator terkuat jauh lebih menantang daripada mencapai akhir perjalanan kultivasi. Hanya mereka yang telah menguasai dao tertinggi yang memiliki kesempatan untuk mengklaim tempat duduk, karena semua pemegang tempat duduk saat ini telah menguasai setidaknya satu dao tertinggi. Mengalahkan seseorang yang telah menguasai dao tertinggi tanpa menguasainya sendiri hanyalah mimpi yang bodoh. Saat ia sedang melamun, lelaki tua itu berbicara lagi. "Hei, apa kau benar-benar tidak akan menemuinya? Siapa tahu kau akan pernah mencapai puncak seperti itu lagi. Peluang untuk binasa sangat tinggi begitu kau menjadi lemah." Pemuda itu memandang lelaki tua itu dan menjawab, "Mengapa Anda begitu khawatir? Bukankah Anda mengaku tidak percaya pada semua yang terjadi antara dia dan saya?" "CK, aku masih tidak percaya, aku hanya bertanya, untuk berjaga-jaga." Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mengambil gulungan keberuntungan surgawi di tangannya. "Saya sudah mengirimkan surat wasiat untuk memberitahunya." "Benarkah? Dan apakah dia tahu bahwa kau berniat berkultivasi menggunakan jalur kultivasi ganda kali ini?" Pemuda itu sedikit mengerutkan kening tetapi menggelengkan kepalanya. "Kami bukan suami istri. Sampai aku menjadi abadi, aku lebih memilih untuk menjaga jarak darinya. Jadi, jika dia ingin memutuskan hubungan denganku setelah aku mencapai keabadian, maka aku akan menerimanya." "Ah sudahlah, kau memang punya mimpi besar. Lagi pula dia tidak akan pernah menikahimu. Jangan lupa, dia bukan hanya pemegang kursi, tetapi juga yang terkuat di antara mereka. Selamat tinggal. Aku bertanya-tanya apakah aku akan bertemu denganmu lagi." Pria tua itu terkekeh dan pergi. Pemuda itu menghela napas. Memang benar, dialah yang terkuat. Ia terlahir dengan fisik yang memungkinkannya untuk mengkultivasi dao terkuat yang ada, dao yang kini menjadi tujuan pemuda itu, meskipun melalui jalan yang sedikit berbeda. Di dunia yang dikenal sebagai yang terkuat karena penguasanya. Sosok pemuda itu mendekati klan penguasa kerajaan. Ia dengan mudah memasuki barisan klan tanpa perlawanan, berkat sebuah jimat yang dipegangnya. Tanpa menimbulkan kekhawatiran siapapun, tekadnya mencapai area inti tempat gua kediaman kultivator terkuat berada. Tak seorang pun berani mendekati gua suci ini, karena tempat ini milik wanita terkuat di alam semesta. Meskipun dia telah mencapai puncak kultivasi, rasanya masih ada satu langkah lagi, langkah yang belum pernah diambil siapapun. Dan langkah inilah yang kini dicari oleh semua orang. Dia pun tidak terkecuali. Kehendak itu masuk tanpa halangan, dan yang terlihat adalah sosok menakjubkan dari wanita tercantik di bawah langit. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali sebelumnya, kecantikannya tetap membuatnya kagum. Rasanya seolah-olah tidak peduli seberapa sering dia memandanginya, dia akan selalu terpukau. "Sudah lama sekali," ucapnya setelah menatapnya dalam diam sejenak. Wanita itu membuka matanya dengan mengerutkan kening. "Saya lebih suka jika Anda datang ke sini secara langsung. Atau apakah Anda malu untuk bertemu saya?" Pemuda itu menghela napas. Karena lebih lemah darinya, ia selalu merasa tidak berharga. "Bukan itu masalahnya, aku memutuskan untuk menggunakan batu reinkarnasi 1000 tahun yang lalu. Sekarang, aku telah mengumpulkan semua yang diperlukan untuk melanjutkannya." Mata wanita itu sedikit melebar, meskipun ia tetap tenang. "Jika Anda datang hanya untuk memberitahukan hal itu kepada saya, maka Anda boleh pergi."
Pemuda itu mengangguk tetapi masih mengucapkan satu kalimat terakhir. Aku akan menggunakan batu yang murni untuk mendapatkan tubuh yang murni. Aku akan mengikuti jalan kultivasi ganda untuk mencapai dao kekacauan. Mata wanita itu terbuka tiba-tiba, kemarahan yang nyata terpancar di dalamnya. Ia ingin mengutuknya, tetapi hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Meninggalkan. Pemuda itu mengangguk tetapi menatapnya sejenak, seolah membakar bayangannya di dalam jiwanya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka dia mungkin akan mati dan binasa. Pada akhirnya kesadarannya pun hilang. Di dalam dimensi itu, pemuda itu menghela napas dan merobek gulungan keberuntungan surgawi. Gulungan itu berubah menjadi debu emas dan menyelimuti tubuhnya. Selanjutnya, dia mengambil batu yang murni dan menelannya. Segera setelah itu, dia mengambil batu reinkarnasi yang tak berwarna dan menghancurkannya di telapak tangannya. Kesadarannya menjadi kabur, dan tubuhnya ditarik ke dimensi yang tidak dikenal. Menggunakan batu reinkarnasi bukan berarti seseorang akan terlahir kembali. Faktanya, tubuh seseorang saat ini dimurnikan untuk kembali ke usia 10 hingga 15 tahun, dengan semua ingatan disegel. Dunia mana yang akan dituju seseorang juga tidak diketahui, semuanya bergantung pada keberuntungan. Itulah mengapa menggunakan gulungan keberuntungan surgawi sangat penting baginya, karena akan memastikan hasil terbaik.